Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Yusuf Abadi. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana program studi administrasi pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kajian pedagogik, di mana dosen pengampunya adalah yang pertama Bapak Dr. Cepi Triatna MPD dan yang kedua adalah Bapak Dr. Nurdin MPD. Nah, baiklah, langsung saja pada kesempatan ini kita langsung masuk ke soal nomor 1, yaitu jelaskan secara singkat alasan mengapa Anda harus mempelajari pedagogik. Kemudian, apakah dengan mempelajari pedagogik akan menjadikan Anda menjadi lulusan magister pendidikan yang lebih baik? Mengapa? Gitu. Oke, baik, langsung saja saya akan mencoba menjawab. Jika ditanya apakah dengan mempelajari pedagogik akan menjadikan saya sebagai lulusan magister pendidikan yang lebih baik, jawabannya ya, tentu. Nah, karena dengan mempelajari pedagogik ini saya akan menjadi lulusan magister pendidikan yang lebih baik, karena bagaimanapun setelah lulus nanti saya akan terjun langsung ke dunia pendidikan, yang tentu di dalamnya saya akan menjadi guru atau berinteraksi langsung dengan guru yang mendidik siswa. Nah, di sini kajian pedagogik ini kan akan sangat berguna dalam meningkatkan kompetensi kami sebagai guru dalam memperbaiki proses mendidik dan proses pembelajaran kami nantinya kepada siswa. Nah, di sini menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar pendidik dan kependidikan, di sini memaparkan bahwasanya kompetensi pedagogik itu merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran siswa yang sekurang-kurangnya itu nanti ada meliputi 7 hal. Nah, yang pertama adalah pemahaman wawasan atau landasan kependidikan atau kemampuan dalam mengelola pembelajaran. Jadi di sini nantinya guru dalam kajian pedagogik ini akan diajarkan bagaimana agar mampu mengelola pembelajaran dengan baik di dalam kelas. Nah, kemudian yang kedua adalah pemahaman terhadap peserta didik. Nah, di sini juga guru dituntut untuk dapat memahami peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga itu perancangan pembelajaran. Yang keempat adalah pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Akan ada dialog antara siswa dengan guru dan juga guru dengan siswa, atau antara siswa dengan siswa juga. Nah, kemudian yang kelima itu adalah pemanfaatan teknologi pembelajaran. Kemudian yang keenam itu ada evaluasi hasil belajar, dan yang ketujuh adalah pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kita langsung ke pertanyaan nomor 2, yaitu apa saja yang sudah Anda dapatkan atau pelajari sampai pertemuan ke-8 dari mata kuliah kajian pedagogik. Jelaskan secara ringkas. Kemudian, apakah pelajaran tersebut akan membantu Anda dalam melaksanakan tugas-tugas Anda saat ini atau nanti ketika Anda bekerja? Silahkan diuraikan secara ringkas. Nah, di sini tentu saja apa yang sudah saya pelajari selama pertemuan sampai pertemuan ke-8 ini tentu akan membantu saya dalam pemenuhan tugas-tugas dalam pekerjaan saya, karena pekerjaan saya adalah berhubungan dengan pendidikan dan mengajar. Nah, di sini yang pertama sekali saya ingat dari perkuliahan ini adalah istilah pedagogik, yang berarti ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Nah, istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran atau penggunaan yang tepat dari strategi mengajar. Selain itu juga saya jadi mengetahui bagaimana seseorang bisa tertarik menjadi seorang guru dan dari sisi motivasi, persiapan, dan pentingnya guru dalam kehidupan. Kendati demikian, masih banyak permasalahan dalam profesi guru ini, seperti yang paling mencolok adalah perihal kesejahteraan yang bisa dibilang masih belum terperhatikan, khususnya di Indonesia.
Nah, guru di sini banyak dituntut untuk dapat mendidik dan mencerdaskan anak bangsa dengan serius, membentuk akhlak yang mulia. Akan tetapi perihal kesejahteraan sepertinya malah diganjar dengan materi yang bisa dibilang masih bercanda. Nah, dari perkuliahan ini juga yang sudah berjalan membuat wawasan saya bertambah tentunya mengenai profesi guru, kemudian juga organisasi-organisasi keguruan dan sejarah perkembangan pendidikan yang ada di Amerika, kemudian disandingkan dengan yang ada di Indonesia. Nah, pelajaran tersebut tentu akan membantu saya dalam pekerjaan di sini karena memang saya pun sekarang bergelut di dunia pendidikan. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu akan membantu mendewasakan pemikiran saya tentang bagaimana menjadi seorang guru adalah panggilan hati yang memang profesi ini harus ditekuni dengan ketulusan. Bagaimana saya dapat meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru agar tidak hanya membuat siswa itu memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga membentuk mereka menjadi pribadi yang terdidik dan dapat diterima di masyarakat luas karena memiliki kepribadian yang terpuji tadi dari hasil bentukan seorang guru kepada siswa. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3, yaitu banyak ahli pedagogik yang menyatakan bahwa pedagogik harus dikuasai oleh setiap guru. Bagaimana pandangan Anda mengenai pedagogik sebagai ilmu dan seni? Kemudian jelaskan secara ringkas dan sertakan ilustrasi atau contohnya. Yang seperti sudah kita ketahui bahwasannya pedagogik ini merupakan ilmu yang membahas tentang pendidikan anak. Pedagogik sangat dibutuhkan oleh seorang guru karena ia bertugas tidak hanya untuk mengajar, untuk menyampaikan atau menginformasikan pengetahuannya di sekolah, tetapi juga lebih kepada memberikan tugas untuk mengembangkan kepribadian peserta didiknya. Nah, selain itu guru juga harus meningkatkan dan mengembangkan mental dan keterampilan peserta didiknya. Nah, di sini ada pendapat yang menyatakan bahwa pedagogik ini adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu agar mampu mandiri untuk menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Nah, secara tradisional, istilah pedagogi ini adalah seni mengajar, sementara dilihat dari pedagogi modern, dilihat dari hubungan dialektis yang bermanfaat antara pedagogi sebagai ilmu dan pedagogi sebagai seni. Di sini ada beberapa definisi yang terkait pendidikan pedagogi sebagai ilmu dan seni menurut Sudarwan Danim. Antara lain yang pertama adalah pengajaran atau teaching. Di sini yaitu teknik dan metode kerja guru dalam mentransformasikan konten pengetahuan, merangsang, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pengertian ini menempatkan guru pada posisi sentral. Kemudian yang kedua itu belajar atau learning, yaitu proses siswa dalam mengembangkan kemandirian dan inisiatif dalam memperoleh dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya. Kemudian yang ketiga itu ada hubungan mengajar dengan belajar serta segala faktor lain yang ikut mendorong minat pedagogi. Nah, di sini hubungan ini bisa bermakna siswa dibimbing guru atau kegiatan belajar yang berpusat pada siswa, namun tetap di bawah bimbingan guru. Selanjutnya yang keempat adalah hubungan mengajar dan belajar berkaitan dengan semua pengaturan dan pada segala tahapan usia, sebagaimana dikembangkan di lembaga pendidikan formal dan non-formal. Jadi sekolah ini merupakan salah satu bagian dari total spektrum pengaruh pendidikan. Nah, apabila diminta ilustrasi atau contoh, tentu adalah pendidikan atau proses belajar mengajar di kelas di mana yang seharusnya adalah student center, di mana siswa adalah yang aktif, siswa adalah yang menggali pengetahuannya sendiri, yang membangun pengetahuannya sendiri dan membentuk pengetahuannya sendiri. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Bagaimana sebenarnya ilmu pedagogi dipraktikkan dalam profesi guru atau pendidik atau dosen? Jelaskan secara ringkas dan tepat.
Nah, di sini pempraktikan ilmu pedagogik itu akan berkaitan dengan kompetensi pedagogik yang menuntut seorang guru atau dosen atau pendidik untuk memahami berbagai aspek dalam diri peserta didik yang berhubungan dengan pembelajaran. Adapun kompetensi pedagogik tersebut itu meliputi yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Jadi memang di sini seorang guru atau dosen harus dapat memahami sisi-sisi peserta didik seperti yang disebutkan tadi. Dan nomor dua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Tentu ini akan sangat berguna saat proses pembelajaran nanti, bagaimana ilmu itu akan tersampaikan dengan baik. Selanjutnya yang ketiga adalah mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Nomor 4 itu menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Kemudian yang kelima itu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Nah, di sini sangat penting dilakukan karena kita sudah lama masuk di era modern sehingga penggunaan teknologi informasi ini harus dimaksimalkan sehingga dari segi siswa juga akan timbul ketertarikan yang lebih. Nah, kemudian nomor 6 itu adalah memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki. Nah, di sini juga penting karena aktualisasi peserta didik itu akan membentuk bagaimana dia bisa memecahkan masalahnya ke depan atau membentuk apa yang diinginkan atau yang dicita-citakan oleh peserta didik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Nah, di sini penting jangan sampai kita sebagai pendidik hanya karena kita sudah berposisi sebagai pendidik lantas kita mengesampingkan sopan santun. Nah, selanjutnya yang ke-8 adalah menyelenggarakan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Jadi evaluasi ini memang penting untuk menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran yang sudah pendidik atau sudah kita lakukan. Nah, kemudian yang ke-9 yaitu melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di sini tindakan reflektif itu maksudnya memberikan penjelasan tambahan yang bisa atau memberikan penguatan yang bisa menambah wawasan siswa lebih banyak. Oke, kita ke soal yang terakhir, soal nomor 5, yaitu apa yang seharusnya melandasi atau mendasari seseorang memilih profesi sebagai pedagog atau guru atau pendidik supaya memiliki motivasi yang kuat sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas mulianya dengan baik. Jelaskan secara ringkas dan tepat. Nah, di sini memang yang seharusnya mendasari seseorang memilih profesi sebagai pendidik itu adalah karena memang sudah passionnya atau sudah gairahnya atau sudah memang hasrat keinginan diri yang kuat. Nah, passion ini biasanya muncul dalam diri seseorang karena hasil didikan yang baik sejak dini. Kecintaan yang kuat terhadap dunia pendidikan, kemudian dalam artian memang seseorang itu harus senang dalam berbagi ilmu, senang mengajar, dan memiliki kepuasan tersendiri ketika dia berhasil membuat orang yang diajarinya itu mendapatkan pemahaman baru atau mengerti apa yang dia sampaikan. Nah, kepekaan sosial juga selanjutnya dapat berpengaruh terhadap munculnya passion tadi. Nah, di sini dia akan melihat lingkungan sekitar yang memang masih awam terhadap pendidikan atau masih rendah tingkat pendidikannya. Akan memunculkan keinginan yang dapat memotivasi diri untuk dapat berbuat lebih dengan menebar manfaat dalam hal pengembangan pendidikan. Nah, di sini memang pendidik yang memegang ketulusan untuk berbagi ilmu akan memiliki motivasi yang kuat sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas mulianya dengan baik. Satu sisi lagi yang membuat seseorang dapat atau seseorang mendasari keinginannya untuk menjadi seorang pendidik adalah kecintaannya terhadap anak-anak. Nah, di sini memang
harus ada kecintaan terhadap anak-anak dari seorang pendidik. Ini penting karena di situ akan ada ketulusan tersendiri, akan ada sentuhan yang memang bisa menyentuh anak itu agar dapat memiliki motivasi belajar yang lebih. Baik, sekian jawaban-jawaban dari soal UTS yang pada mata kuliah kajian pedagogik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.